Silsilah Yesus yang tercatat dalam Matius 1 ayat 1-16 menyebutkan beberapa nama wanita, termasuk 4 wanita asing atau non-Israel. Keberadaan mereka dalam garis keturunan Mesias bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang melampaui batas etnis, status sosial, dan masa lalu seseorang. Siapa saja mereka? Apa yang membuat mereka begitu istimewa sehingga dimasukkan dalam silsilah Kristus? Mari kita bahas bersama. Pertama, Tamar. Tamar adalah wanita Kanaan yang menikah dengan putra Yehuda. Setelah menikah tanpa keturunan, Tamar dinikahkan dengan Onan sesuai hukum Levirat, di mana membolehkan saudara laki-laki lain menikahi saudaranya yang meninggal. Namun Onan juga meninggal, dan Yehuda berjanji akan memberikan putra bungsunya, Shelah, kepada Tamar. Sayangnya janji itu tidak ditepati. Tamar kemudian menyamar sebagai seorang perempuan yang dapat disewa, dan tanpa disadari, Yehuda berhubungan dengannya. Dari peristiwa ini ia melahirkan anak kembar, Peres dan Zerah, Kejadian 38 ayat 27-20. Peres kemudian menjadi leluhur Raja Daud dan Yesus Kristus, Matius 1 ayat 3. Kisah Tamar menyoroti bagaimana Tuhan dapat memakai situasi yang rumit dan sulit untuk menggenapi rencananya bahkan dalam garis keturunan Mesias. 2. Rahab. Rahab adalah seorang perempuan Kanaan yang tinggal di Yeriko. Meskipun dikenal sebagai perempuan berdosa, ia beriman kepada Allah Israel dan membantu 2 pengintai Israel yang dikirim oleh Yosua. Yosua pasal 2. Karena imannya, Rahab dan keluarganya diselamatkan dari kehancuran Yeriko. Ia kemudian menikah dengan Salmon dan menjadi ibu dari Boas, nenek moyang Raja Daud. Rahab melambangkan kasih karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang bertobat. Ia juga menjadi salah satu pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 31. Ketiga, Rut. Rut adalah seorang wanita Moab yang menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada Naomi, mertuanya, setelah suaminya meninggal. Rut 1 ayat 16-17. Rut memilih meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikuti Naomi ke Bethlehem. Dengan kerajinan dan ketekunan ia bekerja di ladang dan akhirnya menikah dengan Boas, anak Rahab. Dari pernikahan ini lahirlah Obed, kakek dari Raja Daud. Kisah Rut menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kesetiaan dan kasih. Siapapun yang beriman kepada Allah tanpa memandang latar belakang dapat menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Keempat, Batsheba. Batsheba adalah istri Uria, seorang prajurit Het. Setelah terlibat dalam skandal dengan Raja Daud, 2 Samuel 11, hidupnya mengalami banyak tantangan. Namun ia tetap bertahan dan kemudian menjadi ibu dari Salomo, penerus tahta Daud. Di kemudian hari, Batsheba berperan penting dalam sejarah kerajaan Israel. Kisah Batsheba menunjukkan bahwa Tuhan mampu memulihkan orang yang jatuh dan memakai mereka untuk tujuannya. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa manusia. Mengapa mereka masuk dalam silsilah kelahiran Yesus? Ada 4 hal penting. Pertama, sebagai manifestasi atau perwujudan kasih karunia Allah. Kehadiran mereka membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan tidak terbatas pada bangsa, latar belakang, atau masa lalu seseorang. Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba adalah bukti bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk rencana keselamatannya. Kedua, kesaksian tentang penebusan dan pemulihan. Mereka memiliki latar belakang yang sulit atau penuh kegagalan, tetapi mereka mengalami pemulihan melalui kasih dan ketaatan kepada Allah. Silsilah Yesus menjadi kisah tentang penebusan dan pengampunan. Ketiga, melampaui batas etnis dan sosial. Keempat, wanita ini bukan hanya berasal dari luar Israel, tetapi juga memiliki status sosial yang rendah. Namun mereka diterima dalam rencana Allah. Ini menunjukkan bahwa Mesias datang untuk menyelamatkan semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Keempat, teladan iman dari mereka.
Mereka adalah wanita yang menunjukkan iman, keberanian, kesetiaan, dan ketekunan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mereka menjadi teladan bagi semua orang yang ingin hidup berkenan kepada Allah. Para teolog dan penulis Kristen memberikan pandangan menarik mengenai keempat wanita di atas. Raymond E. Brown dalam The Birth of the Messiah menekankan bahwa kehadiran mereka dalam silsilah Yesus adalah hal yang tidak lazim dalam tradisi Yahudi yang patriarkal. Matius sengaja mencantumkan mereka untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah mencakup semua orang, termasuk yang dianggap outsider. Kemudian Nicholas Thomas Wright dalam Matthew for Everyone mencatat bahwa kehadiran mereka menegaskan bagaimana Allah bekerja melalui individu yang tidak terduga untuk menggenapi janjinya. Ini menekankan inklusivitas dari Injil. Kemudian James D. J. Dunn dalam Jesus Remembered mengamati bahwa keempat wanita ini memiliki latar belakang yang tidak konvensional atau terkait banyak skandal. Ia berpendapat bahwa Matius ingin menyoroti kasih karunia Allah dan menunjukkan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan yang penuh kisah penebusan. Lalu, Richard Bauckham dalam esainya The Genealogy of Jesus, The Role of Woman, berpendapat bahwa kisah mereka mencerminkan tema penebusan, kasih karunia, dan inklusivitas dalam rencana keselamatan Allah. Kehadiran Tamar, Rahab, Rut, dan Batsyeba dalam silsilah Yesus membawa pesan kuat bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Para teolog sepakat bahwa Matius dengan sengaja mencantumkan mereka untuk mengajarkan kasih karunia, inklusivitas, dan bagaimana Allah bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga. Silsilah Yesus bukan sekedar daftar nama, melainkan sebuah kisah tentang kasih karunia Allah yang melampaui segala batas manusia. Melalui Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang, pria maupun wanita, bangsa Israel maupun non-Israel, orang yang dipandang rendah maupun yang tinggi, dapat menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Bila Anda ingin menyampaikan pesan, tanggapan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.